Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Pak Nur berharap pagi hari ini kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi, maka kita harus berhati-hati. Saya berharap kalian tetap tinggal di rumah, tidak keluar kalau tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari masih berkaitan dengan masalah surat. Hanya saja sekarang kita menginjak pada surat dinas ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bicarakan tentang surat pribadi ya. Isinya bagaimana, strukturnya, urutannya, bagaimana kalian telah mempelajari. Juga dalam pertemuan tatap muka beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin yang lalu, juga sudah kita bicarakan mengenai surat pribadi. Nah, sekarang kita menginjak pada surat dinas, ya kan ya? Apa sih yang dimaksud dengan surat dinas itu? Untuk itu mari kita ikuti kelanjutan dari kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengidentifikasi, memahami gitu ya, informasi dan menyimpulkan surat dinas. Apa sih bedanya surat dinas dengan surat pribadi itu ya? Oke, dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian nanti dapat membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Berdasarkan apa? Karakternya, lalu mengidentifikasi informasi surat dinas dan menyimpulkan berdasarkan isinya. Karakternya bagaimana sih surat pribadi dan surat dinas itu ya? Baik. Ini surat dinas membedakan surat pribadi dengan surat dinas. Menyusun pertanyaan informasi surat dinas, mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi surat dinas. Nah, ini ya, surat dinas adalah surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan. Apa Pak Anwar yang dimaksud kedinasan itu? Ya, surat dinas disebut juga surat resmi. Oleh karena itu surat ini disajikan secara resmi. Surat dinas disusun atas nama suatu instansi, lembaga, baik pemerintah maupun instansi swasta. Misalnya Pak Anwar, ya, sekolah, ya, kemudian organisasi siswa intrasekolah OSIS misalkan, ya. Kemudian kalau di sekolah ada lagi organisasi seperti pramuka, gudeg, itu namanya instansi ya. Surat tugas, surat pengantar, surat pemberitahuan, surat keputusan, misalkan anak-anak ketika di SD dulu kelas 6 menjelang ujian, mungkin kalian menerima surat dari kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari surat dinas ya. Karena surat itu dikeluarkan oleh instansi, dalam hal ini adalah sekolah. Itu namanya surat dinas. Bahasanya yang dipakai beda dengan bahasa surat pribadi. Suratnya yang dipakai adalah bahasa yang digunakan pada surat dinas lebih mudah dibanding surat pribadi. Bahasanya resmi, singkat, jelas, dan berpola tetap, tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga, bahasa berkias, ya. Apa sih fungsi dari surat dinas itu? Sebagai pedoman kerja, misalkan surat instruksi kerja, surat izin, sebagai alat pengingat, nah, kepada pemberi surat maupun penerima surat, sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga, sebagai alat bukti otentik, sebagai pedoman alat pengikat bukti perkembangan suatu instansi, sebagai arsip suatu instansi. Baik, untuk lebih jelasnya anak-anak perhatikan ini ya. Jakarta 23 Oktober 2020 ya, ini kepada nenek dan kakek tercinta di Semarang. Assalamualaikum Nek, apa kabar, dan seterusnya. Ini salam Farel, ya kan ya. Ini contohnya. Nah, ini. Kemudian contoh surat yang kedua. Nah, ini ada
lambang, logo. Ya, logo atau lambang apa ini? OSIS. SMP mana ini? Oh, ini OSIS SMP Bunga Bangsa. Jalan Maninjau Barat nomor 3 Malang. Kode posnya 65139. Ini isi suratnya ini, mulai dari awal ini sampai hormat kami ketua OSIS. OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Kemudian sekretarisnya, ketuanya Rizky Herdian, ditandatangani. Kemudian sekretaris ditandatangani Winda Amelia. Yang terhormat rekan-rekan pengurus OSIS SMP Bunga Bangsa di Malang. Dengan hormat, dengan ini kami mengundang rekan-rekan pengurus OSIS untuk hadir dalam rapat virtual persiapan pemilihan pengurus OSIS SMP Bunga Bangsa periode 2001-2022 yang akan diselenggarakan melalui Zoom meeting pada ini ya kan ya, ID-nya ini ya kan ya, meeting ID-nya. Kemudian passcode OSIS Bunga Bubang. Ini. Kalau kita perhatikan contoh surat pertama dengan surat yang kedua, jelas berbeda, ya kan ya, karakteristiknya berbeda, urutannya juga berbeda, ya. Ayo. Kalau ini surat pribadi atau surat dinas ini? Ini adalah contoh surat pribadi. Nah, ini contoh surat dinas anak-anak. Mengapa? Karena OSIS itu masuk instansi. Nah, ya kan ya, ada apa ini? Nah, organisasi siswa intrasekolah. Bahkan ditambah apa ini? Logo atau lambang. Ya, mungkin ada logo apa ini? Tuturi Handayani, atau mungkin ada gambar Garuda, atau logo instansi tertentu, ya kan ya? Baik. Kalau ini adalah surat BAB, ini adalah surat dinas. Nah, pertanyaannya seperti ini. Latihan yang harus kalian kerjakan. Kalian apa ini? Kalian salin di buku. Contoh. Bagian atau isi surat, kop surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, salam membuka, salam penutup, bahasa, format atau sistematika tembusan. Contoh, kop surat, surat pribadi, ada atau tidak? Oh, kalau surat pribadi tidak ada, tidak perlu dicentang. Surat dinas, kop surat, kop itu apa? Kop itu kepala anak-anak, di atas itu ya, itu namanya kop atau kepala surat. Surat dinas, oh ada, dicentang. Penjelasannya apa? Kop surat pada surat dinas itu penjelasannya bagaimana? Oh, bagian apa? Bagian atas surat dinas yang berisi apa tadi? Oh, berisi nama instansi, kemudian alamat instansi dan logo. Ya, di keterangan seperti itu apa? Oh, berarti kop surat itu adalah nama dan alamat instansi serta logo instansi. Itu penjelasannya seperti itu. Berikutnya kerjakan sendiri ya. Saya kira itu. Kemudian ini latihan yang kedua, ya kan ya. Ini surat yang diperhatikan, ini bukan yang tadi tapi yang ini ya. Kalau tadi Bunga Bangsa, sekarang SMP Bakti Mulia. Yang dikerjakan ini aspek pengirim surat, informasi dan alamat, informasi dalam surat, pengirim surat, apa yang ada. Misalkan pengirim surat, mana pengirim surat? Oh, ini ya. Pengirim surat adalah OSIS, ya kan ya. Pengurus OSIS berarti adalah nama dan jabatan, misalkan seperti itu, nama dan jabatan pengirim surat. Saya kira demikian anak-anak. Terima kasih. Ya, akhirnya Pak Anwar. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan. Kalau memang ada kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.